Iya, pemirsa, sebelum kami lanjutkan perbincangan, saya akan membacakan hasil survei calon gubernur DKI Jakarta. Ya, ini yang pertama adalah survei SMRC, di mana Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful menduduki 45,4%. Kemudian di bawahnya adalah Agus Harimurti Silviana 22,4%, Anies Sandiaga 20,7%, dan responden yang menjawab tidak tahu 11,6%. Jumlah responden adalah 648 dan survei ini dilakukan pada 1 hingga 9 Oktober 2016. Selanjutnya adalah hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI. Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful 31,4%, Agus Harimurti Silviana 19,3%, Anies Baswedan Sandiaga 21,1%, dan swing voters sebanyak 28,2%. Jumlah responden 440 dan dilakukan pada 26 hingga 30 September 2016. Di Populi Center, Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful 45,5%, Agus Silviana 15,8%, Anies Sandiaga 23,5%, dan responden yang belum memutuskan adalah 15,2%. Jumlah responden 600 dan survei ini dilakukan 25 September hingga 1 Oktober 2016. Dan yang terakhir dari Lembaga Media Survei Nasional, Basuki Jarod 34,2%, Agus Harimurti Silviana 21%, Anies Sandiaga 25,4%, responden yang belum memutuskan 19,4%, dan jumlah responden 500. Survei ini dilakukan pada 26 September hingga 1 Oktober 2016. Ya, saya akan langsung ke Pak Abbas. Pak Abbas, ini kan survei-survei ini sebenarnya dilakukan sebelum hari ini dan sebelum juga 4 November di mana ada terjadi demo besar-besaran. Tetapi Anda sendiri mencatatnya, adakah penurunan setelah demo 4 November dan setelah kemungkinan setelah hari ini? Kita belum punya data terakhir yang dirilis ke publik. Perubahan pasti ada. Ada 4 penyebab perubahannya. Pertama, kenaikan popularitas dan elektabilitas dari calon dari lawan, terutama Agus dan Anies yang popularitasnya belum sampai di angka 80%. Yeah. Jadi kalau popularitas mereka naik dengan tingkat dengan kualitas yang baik dan kedisukaannya tinggi, misalnya, itu bisa mendorong elektabilitas mereka bisa naik. Gitu. Atau juga bisa turun mereka itu, misalnya popularitasnya naik tapi ternyata proporsi yang sukanya tidak terlalu banyak, ya malah turun juga elektabilitasnya. Itu faktor pertama. Lalu soal Pak Ahok, Pak Ahok mungkin berubah, bisa menguat, bisa menurun juga. Perubahan dan penurunan yang paling mungkin terjadi itu karena petahana yang sudah mentok popularitasnya, dia tidak bisa mengangkat apa-apa lagi kecuali memperbaiki proporsi yang menyukai dia. Tapi jika tidak nambah yang sukanya atau malah menurun gitu, maka elektabilitas dia juga beresiko turun. Yang paling mungkin menahan penurunan Pak Ahok itu adalah Pak Jarod, karena Pak Jarod ini popularitasnya masih rendah sekali, di bawah 60%. Jadi kalau Pak Jarod ini bisa naikkan popularitasnya dia dengan kualitas popularitas yang baik, artinya proporsi yang sukanya lebih di atas 50% dari yang kenal, itu juga bisa menahan penurunan dari Pak Ahok itu. Jadi Pak Jarod sekarang harus digenjot. Dengan begitu, kalau ada serangan ke Pak Ahok, seperti saat ini misalnya kasus hukumnya, itu bisa tertahan oleh kenaikan dari sisi Pak Ada cukup waktu menurut Anda untuk kemudian menggenjot sosok Jarod ketika kalau kita melihat Ahok Jarod tentu akan lebih besar porsinya melihat ke Ahok? Saya kira masih cukup waktu, karena ya itu dia, Pak Jarod belum cukup dikenal. Itu dari aspek popularitasnya. Dan yang kedua dari aspek isu sosial keagamaan, bagaimanapun juga isu yang paling dalam di perasaan dan pikiran masyarakat. Bahkan orang-orang yang tidak pernah sholat pun misalnya, selama dia terkait dengan isu agama, kadang-kadang sering terpengaruh juga, misalnya begitu. Apalagi yang biasa sholat, misalnya gitu ya. Tetapi
proporsinya seberapa besar? Karena kita tahu dari sejumlah survei yang kita lakukan sebelum ini, kita melihat kelompok yang mungkin mengalihkan dukungannya karena misalnya dukungannya ke Pak Ahok Jarot saat ini masih belum kuat betul. Solid, ya. Itu proporsinya sekitar 20-an% yang masih mungkin juga bergeser itu. Oke. Anda kalau Gitu. melihat kalau nomor 2 turun, mana yang diuntungkan? 1 atau 3? Saya kira kalau 1 atau 3 mereka bisa bersaing dengan sangat ketat. Mereka betul-betul sedang mencoba mendiferensiasi diri secara lebih tegas. Ini problemnya cukup besar nih, baik nomor 1 maupun nomor 3. Pertama, mereka harus membuat diferensiasi dengan Pak Ahok. Yang kedua, mereka harus membuat diferensiasi satu dengan lainnya, kan? Yeah. Jadi itu problem berat. Nah, dari sisi mesin politik, Demokrat saya kira lebih siap untuk memobilisasi massa. Dan itu juga terlihat popularitas Pak Agus itu lebih tinggi dibanding popularitas Anies, dan faktor PSBY dengan faktor Demokratnya jauh lebih mengangkat ketimbang faktor Pak Prabowo misalnya terkait Anies atau PKS dengan Anies misalnya gitu. Oleh karena itu faktor ketiganya itu tadi soal institusi mana, tokoh mana yang bisa memberikan legitimasi atas kualitas calon-calon itu. Selain tadi faktor diferensiasi, yang keempat saya kira yang akan menentukan itu soal sejauh mana mereka bisa masing-masing pasangan lawan Pak Ahok ini bisa meyakinkan pemilih bahwa mereka tidak akan menurunkan kualitas hidup mereka yang sudah mereka rasakan selama ini. Apakah mereka bisa menjamin bahwa kualitas hidup masyarakat miskin di Jakarta saat ini dengan sejumlah fasilitas yang mereka rasakan? Apakah mereka bisa menjamin bahwa akses mereka terhadap pelayanan publik yang sudah dirasakan demikian baik oleh publik itu tidak akan banyak perubahan kalau seandainya Anies atau Agus menjadi pemenang? Nah, jaminan-jaminan itulah yang mereka harus sampaikan kepada masyarakat. Bisa nggak mereka membawa Jakarta dan membantu masyarakat bisa hidup lebih baik di Jakarta ini. Oke. Jadi itu tantangan paling serius buat lawan-lawan Ahok. Oke, selama baik. ini. Saya ke Mas Jerry. Mas Jerry, kalau tadi Pak Abbas bicara soal bagaimana menggarap Pak Jarot. Ya. Tadi kita mendengarkan konferensi pers dari 4 partai politik yang mengatakan, kalau saya menangkapnya tadi sepertinya Ahok akan lebih difokuskan di rumah Lembang, kemudian yang melakukan belusukan adalah Pak Jarot. Apakah itu memang bagian dari strategi? Ya, saya pikir kalau soal di rumah Lembang ya, menerima masyarakat yang datang, berdiskusi dan juga berkomunikasi dengan masyarakat itu akan dilakukan oleh Pak Ahok ya secara khusus. Tapi bukan berarti Pak Ahok tidak akan belusukan, tetap akan belusukan, Oke. tetap akan mengunjungi warga. Bukan berarti tidak akan turun Bukan sama tidak sekali. Justru akan malah tambah, saya pikir ya. Dan juga Meskipun dengan tantangan yang ada saat tentu, ini. karena kalau kita lihat yang soal mungkin diberitakan oleh beberapa media ya, ada penolakan. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh warga setempat ya, bukan dilakukan oleh warga asli sana. Datang jauh-jauh dari warga dari luar untuk memprovokasi ya, untuk mengganggu acara kampanye dan bahkan sampai menimbulkan korban ya. Saya pikir itu kan bertentangan dengan hukum dan patut untuk diproses di aparat berwajib baik di Bawaslu maupun kepolisian. Tapi oke, kita sampaikan itu ya, tapi yang penting sekarang adalah bagaimana Pak Ahok dan Pak Jarot ini berkomunikasi sesering mungkin ya kepada masyarakat dan juga berinteraksi dengan mereka dan juga berdiskusi soal program aduan-aduan yang memang masyarakat alami selama ini. Karena begini, kami di tim nomor urut 2 ini kan fokusnya adalah kepada bukti nyata dan program ya. Program-program itu sudah dilakukan oleh petahana karena pada statusnya adalah petahana. Dan program-program itu yang mesti mendapatkan keberlanjutan, berkesinambungan ke depannya. Oke, artinya mengingatkan masyarakat bahwa yang saat ini dirasakan akan dirasakan lagi ke depan gitu. Karena program-program pasti kan ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, jangka panjang itu kan tidak bisa putus sekarang, harus ada yang melanjutkan. Yang melanjutkan oleh orang yang sama, oleh orang yang memang sudah mengerti letak permasalahannya apa dan apa program yang sudah dilakukan dan bukti-bukti yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, saya pikir ini yang menjadi prioritas kami karena bagaimanapun juga diferensiasi kami. Tadi saya sepakat juga dengan Pak Sirajudin. Mungkin pasangan urut nomor 1 dan 3 agak kesulitan menemukan diferensiasi dari nomor urut 2, apalagi dengan sesama nomor 1 dan 3. Kenapa? Karena memang mereka juga mungkin ya, saya berasumsi agak sulit untuk menemukan program apa
Kalau kami di nomor urut 2 kan kami sudah melakukan ya, Pak Ahok dan Pak Jarod kan sudah melakukan program-program tersebut dan sudah dirasakan bukti oleh masyarakat, ditanyakan langsung. Tapi kalau yang lain mungkin belum melakukan itu dan mungkin mencari-cari apa yang bisa dilakukan. Saya pikir ini yang mesti menjadi bahan diskusi. Saya pikir yang lebih patut untuk dititik beratkan dalam kampanye itu adalah program kerja, hasil bukti masyarakat ya, karena memang itu yang ingin dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat itu sebetulnya tidak terlalu fokus dengan hal-hal yang di luar program, di luar hasil bukti kerja nyata. Karena kenapa? Karena itu tidak begitu berdampak langsung pada kehidupan mereka. Baik, kembali lagi soal Jarod tadi. Ketika dicoba, kemudian Pak Jarod yang turun ke lapangan, kemudian melakukan belusukan, seperti apa penerimaan masyarakat? Oh, reaksi masyarakat sangat baik ya, bahwa ada penolakan seperti yang dialami oleh Pak Ahok itu juga sama, bukan warga setempat datang jauh-jauh ya, terkesan seperti terorganisir ya, terkesan seperti sistematis ada yang mengatur ya. Soalnya bahkan waktu Pak Jarod datang itu warga itu menolak orang-orang yang mendemo itu, orang-orang yang menolak itu. Jadi warga asli, warga setempat itu juga kesal dengan oknum-oknum yang datang yang sengaja ingin memprovokasi, sengaja ingin merusak. Ya, saya pikir ini yang letaknya yang mesti diperhatikan oleh aparat ya, oleh Bawaslu khususnya ya, karena kan ada undang-undangnya, ada peraturannya bahwa barang siapa yang mengganggu jalannya kampanye, yang mengganggu dan merusak dan juga menimbulkan korban bahkan yang di Rawabelong itu sampai ada korban masuk rumah sakit. Apakah itu fenomena yang sehat? Saya pikir tidak. Nah, ini yang harus diperhatikan dan harus ditegaskan juga oleh aparat bahwa ini tidak boleh terjadi. Bukan masalah nomor urut 2 saja, tetapi kesempatan yang sama, yang equal kepada 1, 2, 3 ini memang harus diberikan ya, khususnya pada saat mereka kampanye di lapangan. Saya pikir ini yang harus diperhatikan. Baik, Pak Abbas, kalau tadi kita lihat angka-angka survei, sebelumnya kan mungkin semua orang menduga akan begitu mudah buat pasangan nomor urut 2 untuk menang satu putaran. Keyakinan itu tidak diragukan oleh banyak pihak. Tetapi saat ini ketika sudah kita menyaksikan bagaimana pergerakan massa di 4 November, kemudian kita menyaksikan hari ini ditetapkan sebagai tersangka, pastinya kan mungkin akan ada perubahan di angka-angka elektabilitas tadi. Kalau saya ingin menggali sedikit, seperti apa sih sebenarnya pemilih Ahok? Seberapa militan mereka kemudian tidak akan tergoyahkan oleh isu-isu seperti ini? Saya kira belum ada yang sampai 90% kekuatan dukungannya pada masing-masing. Misalnya dari 21% Agus itu, di atas 30% masih pendukung lemah. Jadi yang sudah mendukung Agus pun masih mungkin berpindah ke pendukung yang lain. Taunya bahwa dukungan itu lemah? Karena kita selalu tes di pertanyaan survei kita, apakah masih terbuka kemungkinan untuk pindah dukungan ke yang lain kan? Jawabannya ya masih mungkin, nggak mungkin, masih besar kemungkinan untuk pindah. Jadi kita bisa membedakan seberapa besar tingkat probabilitas dari pendukung seseorang satu pasangan ini berpindah ke yang lain, kan? Dan ini berlaku untuk 3 pasangan calon. 3 pasangan juga. Jadi untuk Pak Ahok itu ya ada ya sekitar 20-an% juga. Terus untuk Pak Anies itu saya kira seingat saya sekitar 30-an%, karena baru Pak Anies itu. Nah, jadi bahkan orang yang sudah menyatakan akan dukung satu pasangan tertentu saat ini itu juga masih mungkin migrasi pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu masanya saat ini untuk masyarakat untuk menimbang, untuk mengkaji lebih dalam bukan hanya kualitas personal calon-calon itu, tetapi juga programnya, tetapi juga manfaatnya buat masyarakat secara umum. Dan faktor-faktor lagi tadi, faktor-faktor yang rasional yang terkait dengan kehidupan masyarakat Jakarta sehari-hari, terkait dengan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, hubungan masyarakat dengan pemimpin, itu jauh lebih penting ketimbang aspek-aspek yang terkait dengan misalnya aspek emosional, sesama agamanya, karena ganteng, karena pintar, misalnya seterusnya. Nah, saya ingin menggarisbawahi aspek itu. Oleh karena itu, perubahan masih mungkin terjadi, tetapi perubahannya belum tentu dari Ahok bermigrasi ke yang lain, ke dua pasang yang lain, atau bisa jadi sebaliknya dari 2 pasang lain ke Ahok bisa jadi. Atau bisa juga jadi golput begitu? Saya kira gini, kalau dari kita itu biasanya, kalau kita melihat perkembangan pilkada semacam ini, kecenderungannya semakin mendekati hari pemilihan,
Biasanya orang yang mengambang atau merahasiakannya itu semakin mengecil. Oke. Nah, kalau ada yang makin membesar, nah saya tidak tahu proses seperti apa, tapi pengalaman kita mestinya lebih mengecil dong, karena semakin jelas. Semakin jelas. Oke, baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.